Halo sahabat Saka Warga, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi di kanal ini. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat dan tentu juga dalam keadaan waras. Hari ini luar biasa, istimewa karena ketemu sahabat baru, Rani, yang sedang mengelola sebuah komunitas di Kota Palu ya, kalau tadi tidak salah disebutkan. Dan kami berdiskusi melalui online, sambungan Zoom. Terima kasih Rani sudah menyediakan waktu untuk mampir ke kanal ini dan ngobrol santai bareng saya di sini. Kalau boleh diceritakan komunitas yang dikelola oleh Rani ini apa sih? Nama komunitasnya Nasana Community. Jadi Nasana ini kalau dalam bahasa lokal, bahasanya orang Kaili, itu artinya senang, bahagia gitu. Nah, komunitas ini awalnya kan berdiri untuk di masa tanggap darurat. Dia berdiri tanggap darurat pada 28 September. Oh, bencana ya waktu itu ya? Bencana Palu. Okay. Jadi ketika itu kan kami sebagai korban juga, tapi alhamdulillah sebagai korban selamat. Nah, sebagai yang sering terlibat dalam aktivitas kan sebelum gempa Palu itu kan gempa Lombok ya, itu kan kami sempat turun galang dana untuk dikirimkan ke Lombok. Beberapa saat kemudian malah kami yang kemudian jadi korban gempa juga, ada di posisi yang sama seperti korban di Lombok. Nah, alhamdulillah waktu itu selamat, jadi kami meniatkan untuk tidak meninggalkan Kota Palu. Kami berniat untuk ikut membantu sebisa kami untuk pemulihan Kota Palu, membantu pengungsi atau distribusi logistik dan segala macam yang mungkin bisa kami lakukan. Oke. Nah, siapa saja yang bergabung di komunitas Nasana ini, Rani? Kalau di komunitas Nasana ada beberapa teman-teman yang aktif di lembaga eksternal kampus, ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Kemudian ada teman-teman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, teman-teman kami. Dan ada beberapa teman-teman yang hanya aktif di lembaga internal kampus, dan ada yang memang yang tidak beraktivitas di mana-mana, non-partisan. Okay. Artinya campuran ya, lumayan heterogen kalau begitu. Apa yang sebetulnya di awal menjadi motivasi komunitas ini berdiri, Rani? Sebenarnya di awalnya itu kita belum komunitas ya, masih semacam gerakan spontan ketika itu. Jadi kan ada banyak relawan yang waktu ditetapkan masa tanggap oleh pemerintah provinsi, itu kan ada banyak bantuan yang masuk dari luar, bisa mengakses masuk ke Kota Palu dan Sigi sama Donggala dan Parigi ya, Pasigala disebut 4 kabupaten itu Pasigala, Palu, Sigi, Parigi, Donggala. Okay. Nah, itu kan yang saya amati secara pribadi, itu kan ada banyak relawan yang masuk itu untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, logistik, kemudian tenda apa semua. Nah, saya tidak melihat, belum ramai, mungkin ada rencana dari teman-teman relawan-relawan lain, tapi waktu itu belum begitu banyak ya yang menyentuh wilayah pendampingan psikososial anak-anak terdampak. Nah, saya coba mengambil posisi masuk di situ untuk mendampingi, atau biasa orang bilang apa, trauma healing ya. Kami coba untuk mendampingi psikologinya anak-anak yang terdampak. Jadi niatannya bangunan sekolah kan ada banyak yang runtuh, aktivitas sekolah itu kan dihentikan semua. Nah, kami harapannya meski bangunan sekolah runtuh, itu semangat anak-anak, cita-cita anak-anak tidak boleh ikut terkubur dengan bangunan-bangunan itu. Maka di tenda-tenda pengungsian kami ajak anak-anak untuk bermain, kami ajak untuk mereka merumuskan kembali cita-citanya seperti apa, kemudian intinya supaya mereka tetap semangat menjalani kehidupan ya. Karena anak-anak kan kita tahu mereka kan generasi masa depan, jadi di pundak mereka lah kemudian bangsa ini akan dititipkan, masa depan bangsa ini dititipkan. Maka kalau misalnya tidak terkecuali dengan anak-anak Palu ya, jadi meskipun mereka statusnya anak-anak korban gempa, tapi semangat untuk terus hidup, untuk bercita-cita itu harus ada juga di adik-adik anak-anak yang korban gempa. Oke.
Berarti memang fokus utamanya dari komunitas ini memang ke anak-anak ya, terutama kalau tadi Rani cerita pada saat trauma healing ya. Iya, jadi kami juga ikut untuk mendistribusi logistik ya di lokasi pengungsian itu. Tapi memang untuk kegiatan pendampingan kami fokuskan untuk anak-anak. Itu di awal-awalnya. Kemudian makin kesini, karena kan bencana, alhamdulillah kita sudah di masa pemulihan ya pasca bencana. Lalu jadi kita kemudian mengambil inisiatif untuk menggalakkan program pemberdayaan masyarakat gitu. Oh, jadi sekarang komunitas ini mulai masuk ke isu pemberdayaan masyarakat ya? Iya, tapi tetap ketika misal ada bencana kami tetap konsisten untuk ikut sebagai relawan. Kayak kemarin di Sulbar itu waktu gempa Sulbar, kami turunkan tim ke sana antar logistik sembari kita juga lakukan trauma healing untuk anak-anak di sana. Oke. Nah, kalau boleh tahu Rani, ini teman-teman ini memperoleh pengetahuan dan keahlian untuk trauma healing ini dari mana ya? Ya, karena kan saya pribadi ya itu pernah terlibat di kepengurusan jadi anggota di Pelajar Islam Indonesia. Oke. Di Pelajar Islam Indonesia itu kan ada lembaga otonomnya yang namanya PIWATI. Nah, di situ kan memang pendidikan tentang bagaimana mengelola isu anak, isu perempuan, di situ kan kita dilakukan pembinaan. Pun ketika di himpunan mahasiswa Islam juga sering dekat dengan isu-isu yang seperti itu. Jadi dengan pengalaman yang sederhana kami coba untuk memberanikan diri sambil terus berbenah juga, sambil kami terus belajar juga. Kami coba untuk itu mengambil peran mendampingi psikososial anak-anak di pengungsian. Oke, keren. Nah, ada teman-teman yang lain yang terlibat itu juga dilatih ya oleh Rani dan teman-teman mungkin yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Iya, jadi sebelum kami turun ke anak-anak, sebelum turun ke tindak-tindak pengungsian, ya kami ada istilahnya coaching dulu ya. Tapi kan muatannya masih sederhana-sederhana saja, karena kan juga fasilitas masih sangat terbatas. Jadi intinya bagaimana caranya kami bisa bermain dengan anak-anak, menghadirkan rasa bahagia buat anak-anak, anak-anak bisa senang. Jadi tidak, kan kalau misalnya stres berkepanjangan itu kan fisiknya juga nanti akan ikut sakit. Jadi makanya kami anak-anak harus dikuatkan dengan kita bermain, kita isi dengan yang muatan edukatif itu di tenda-tenda pengungsian. Kita ajak mereka menggambar, kita ajak mereka main gunting-gunting, entah mereka gunting bentuk apa. Intinya harus senang. Intinya mereka jangan trauma berkepanjangan begitu. Oke. Nah, sepanjang pengalaman Rani dan teman-teman ya, terutama di komunitas Nasana ini, tantangan yang paling besar dihadapi oleh anak-anak apa sih ketika ada bencana, lalu kemudian selama respon tanggap bencana gitu ya, kemudian pada fase recovery atau pemulihan? Tantangan kalau yang kami hadapi di lapangan ya, kadang begini, kadang anak-anaknya semangat begitu, tapi orang tua anak-anak itu yang agak apatis ya gitu. Jadi kami inginnya kan ketika kami hadir bisa orang tuanya bisa mengarahkan anak-anaknya juga untuk ke sana. Jadi kadang ada beberapa juga yang tidak terlibat, ada juga yang antusias, tapi banyak juga yang begitu apatis dengan agenda-agenda seperti itu. Itu sih selama ini. Jadi memang kerjasama orang tua dengan anak itu penting ya untuk satu tujuan katakanlah ya, satu frekuensi gitu untuk terutama untuk menganggap bahwa penanganan pasca bencana, trauma healing bagi anak-anak ini penting ya. Iya, itu yang beratnya mengedukasi orang tua juga ya, itu yang agak susah. Oke. Nah, kalau pengalaman yang menarik nih selama ini pernah dialami oleh teman-teman di komunitas apa, Rani? Kalau pengalaman menarik mungkin terlalu banyak yang menarik, tapi seperjalanan kami itu yang saya paling ingat ketika kami ikut jadi relawan ke Sulbar.
Oke. Nah, ketika itu di hari kedatangannya kami melewati apa kemarin desa Tapalang ya, perbatasannya Mamuju sama Majene. Oke. Nah, itu kan terjadi longsor di sana. Nah, alhamdulillahnya kami salah satu relawan yang cukup safety. Kami ketika itu bawa HT, Handy Talk itu. Nah, itu waktu kami ke sana, kami kan terjebak kemacetan yang lumayan panjang. Nah, kebetulan kami bawa HT, jadi relawan kami turun untuk bantu mengatur lalu lintas. Karena kan ada banyak penumpukan kendaraan dari dua arah. Jadi kami bantu untuk mengatur lalu lintas. Jadi sambil kami bawa logistik, kami juga ikut mengatur lalu lintas. Jadi alhamdulillah cukup membantu kehadiran kami waktu itu. Jadi lalu lintas kemacetan yang panjang di Desa Tapalang itu lumayan bisa teratasi ya. Itu serunya. Nah, terus kita ketemu juga dengan teman-teman relawan kemanusiaan lainnya, berkenalan dan sharing-sharing agenda. Saya kira itu semua nilai-nilai plus ketika kami turun untuk tanggap bencana. Kalau sekarang ada berapa orang yang terlibat sebagai relawannya komunitas ini, Rani? Setelah berdiri menjadi sebuah komunitas, itu kami ada 20-an lebih yang ditetapkan menjadi anggota dari anggota ya? Ya, anggota. Jadi kami tetapkan sebagai pengurus. Kalau masih di awal-awal di masa tanggap darurat itu kan masih sifatnya masih relawan lepas ya. Oke. Gitu. Karena memang spontan, gerakan spontan. Nah, sekarang kami coba untuk membuat komunitas agar bisa lebih menata langkah, agar programnya juga bisa lebih luas menjangkau masyarakat seperti itu. Sejak kapan ditetapkan sebagai sebuah komunitas Nasana ini? Baru di tahun 2020 kemarin di bulan Agustus. Oke. Nah, tantangannya apa, Rani? Dari dulu komunitas dulunya jejaring relawan gitu. Nah, sekarang kemudian menjadi komunitas tentu punya konsekuensi ya, baik dari sisi manajemen kelembagaan, bagaimana relasi yang tadinya relawan sekarang jadi anggota gitu, dan tentu teman-teman kan karena berbasis kerelawanan, maka saya berasumsi bahwa sumber dananya juga dari sumbangan masyarakat ya, atau ada yang lain? Kalau ya benar kata Mas Danat, jadi kita punya tantangan juga dari soal manajemen. Jadi karena memang masih baru, kami perlu menata banyak hal. Jadi sistem aturan main dalam komunitas itu kami masih coba untuk mencari yang idealnya seperti apa. Nah, tantangan selanjutnya adalah karena kan memang ini komunitas kerelawanan ya, jadi memang sukarelanya teman-teman. Ketika misalnya ada agenda prioritasnya teman-teman yang tidak bisa ditinggalkan ya, akhirnya mau tidak mau Nasana merelakan untuk teman-teman tidak berpartisipasi dulu mengurus agenda prioritasnya. Kemudian dari segi pendanaan, ya saya kira memang jadi masalah yang klasik ya untuk setiap organisasi kerelawanan atau komunitas-komunitas kerelawanan, persoalan dana. Nah, kami coba mensiasatinya ketika misal ada agenda besar, itu kami adakan penjualan makanan, bazar lah istilahnya, kami adakan bazar. Alhamdulillah ya mencukupi juga untuk aktivitas kerelawanan. Kemarin waktu gempa Sulbar itu kami galang dana. Nah, untuk dana yang terkumpul itu memang kami full masukkan untuk bantuan korban bencana. Nah, untuk akomodasi untuk transportasi relawan dan akomodasi lainnya selama di tempat pengungsian itu kami cari dana dengan itu berjualan. Kami jual makanan. Nah, itu yang untuk biaya sewa mobil, kemudian bensin, dan untuk konsumsi relawan di lokasi itu kami jualan-jualan seperti itu. Keren. Salut saya. Artinya emang teman-teman benar-benar harus kreatif ya untuk mencari alternatif pendanaan gitu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman ya.
Iya Bang. Alhamdulillah ketika jualan kan misal kita jual item ini harganya 15.000, itu orang kadang beli dengan harga di atas itu karena mungkin mereka tahu ya untuk aktivitas-aktivitas kemanusiaan, kerelawanan. Jadi itu sih alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kita jual sekian, targetnya mungkin hanya 1 juta, tapi setelah penjualan itu ternyata ada sampai 2 jutaan seperti itu, karena itu orang-orang membeli, mungkin mereka tidak melihat tidak melihat apa yang dijual, yang dibeli ya, lihat barangnya, tapi kemudian menilai mungkin usaha-usahanya teman-teman sana untuk terlibat aktivitas kemanusiaan seperti itu. Luar biasa. Dan saya menduga teman-teman ini kan generasi katakanlah kalau boleh dibilang milenial ya, yang berkumpul di komunitas Nasana ini kan? Ya Bang, masih cukup belia-belia, ada yang masih status mahasiswa, ada yang masih fresh graduate, ya masih seperti itu sih. Iya, artinya saya cuma mau katakan bahwa ini sekaligus pembuktian bahwa generasi milenial juga punya kreativitas yang luar biasa, punya kepedulian yang luar biasa terhadap kemanusiaan, dan saya kira ya teman-teman tetap memelihara semangat sampai hari ini ya, sehingga komunitas ini tetap solid, tetap jalan gitu dengan segala keterbatasan dan tantangan tadi yang Rani sampaikan kan? Iya, untuk saat ini Bang Danar, kami lagi fokus untuk pengembangan Kampung Bunga Lekatu, yang saya katakan tadi itu tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi di tahun kemarin ya, itu saya dapat informasi tentang ada sebuah wilayah RW di salah satu kelurahan di Kota Palu. Itu mayoritas penduduknya itu berjualan tanaman hias. Nah, itu ada salah satu teman kami di Nasana, anggota Nasana juga, itu kan di agribisnis Universitas Tadulako, mahasiswa, itu kan sudah semester akhir dan mau meneliti tentang tanaman hias. Jadi saya sarankan untuk penelitian di wilayah tersebut di Lekatu ya. Nanti Mas Danar bisa share mungkin Lekatu itu di mana. Jadi dia salah satu wilayah di Kelurahan Tipo. Namanya Lekatu. Nama wilayah ya RW 4 itu namanya Lekatu. Nah, saya saran ke teman untuk meneliti di sana. Jadi hasil penelitiannya teman itu selain untuk dipergunakan untuk tugas akhirnya juga sebagai data bagi kami untuk menjaring aspirasinya masyarakat di sana kira-kira maunya apa. Ternyata setelah wawancara, setelah kami juga datang ke sana follow up hasil penelitiannya teman kami, itu ternyata masyarakat butuh pasar bunga. Jadi mereka tidak harus bolak-balik ke pasar menjual tanaman hiasnya, tapi harapannya ada pasar bunga, jadi pembeli atau pecinta bunga yang kemudian datang ke lokasi itu ya. Lokasi. Jadi untuk menghemat biaya operasionalnya si penjual bunga, karena kan tidak selalu banyak ya yang mencari bunga, karena kan bukan kebutuhan pokok kayak beras kan. Jadi pasarnya tidak seramai yang menjual kebutuhan pokok ya. Maka kami harapnya memang di sana bisa ada pasar bunga. Jadi memang bunga-bunga itu dijajakan di lokasi dekat rumah mereka. Jadi tidak ada lagi biaya operasional yang lumayan berat bagi mereka. Pun kemudian salah satu kendala mereka ketika stok bunga tertentu habis, itu mereka harus mencari ke daerah lain. Nah, itu kemudian dijual lagi di Palu. Nah, dengan melihat hal seperti itu, kami kepikiran untuk membuat semacam pusat budidaya tanaman hias. Jadi tidak harus kehabisan stok dan cari ke tempat lain. Jadi dikembangkan di situ seperti itu. Jadi pengennya ada pusat pembibitan di sana juga. Kemudian ada rencana untuk pengembangan agrowisata berbasis florikultura ya. Kemudian kemarin itu kan, lagi-lagi mentoknya di dana. Kami bingung ini mau bikin bangunan ini seperti mau dapat uang dari mana, kita mau menggait sponsor dari mana. Nah, alhamdulillah dapat jalannya waktu wali kota Hadianto Rashid itu mengundang komunitas-komunitas yang ada di Kota Palu untuk
duduk sama-sama berbicara tentang ya siapa tahu ada program yang bisa sinergi dengan pemerintah, program teman-teman komunitas yang bisa sinergi dengan pemerintah. Nah, ketika saya mewakili Nasana angkat tangan untuk menyampaikan, ya alhamdulillahnya Pak Wali Kota merespon baik ide saya tentang kampung bunga itu dengan segala persoalan yang ada di rencana kampung bunga itu. Pak Wali Kota langsung todong, katanya temani saya di hari ini begitu. Temani saya di hari Sabtu ya, waktu itu dia katakan temani saya di hari Sabtu. Alhamdulillah kami ya merasa sangat bagaimana ya, alhamdulillah akhirnya apa yang diinginkan warga bisa kami sampaikan ke pemerintah dan itu direspon baik. Ketika kami ke sana temani Pak Wali Kota naik ke Lekatu, Bapak Wali Kota melihat potensi yang lain juga waktu itu. Beliau melihat ada sumber air yang tidak termanfaatkan. Akhirnya lahirlah ide untuk membuat kolam pemancingan di sana. Jadi di sana di Lekatu itu akan ada 2 spot wisata baru, agrowisata sama mina wisata ya. Seperti itu. Oke. Keren. Ya, luar biasa. Jadi kalau iya, jadi sekarang teman-teman juga sudah merambah ke wilayah-wilayah pemberdayaan ekonomi masyarakat ya melalui pemetaan potensi ekonomi lokal. Saya kira ini menarik ya dan pelan-pelan teman-teman meskipun di awal tidak mungkin teman-teman belum berpikir bagaimana berhubungan dengan atau mensinergikan dengan program-program di pemerintah, tapi dalam prosesnya kemudian teman-teman melakukan itu kan dalam forum-forum yang bisa jadi tidak pernah diduga sebelumnya gitu, sehingga teman-teman juga punya pengalaman lain. Oh ternyata pemerintah bisa diajak kerjasama, diajak sinergi, diajak saling mengisi program gitu berdasarkan basis yang ada di potensi masyarakat dan kebutuhan masyarakatnya. Jadi luar biasa saya kira prosesnya teman-teman ini. Nah untuk jadi kan karena sudah ada rencana itu dan sudah dimasuk di ACC lah istilahnya oleh pemerintah, itu kan sudah akan mulai tahap pengerjaannya untuk kolamnya. Nah untuk menjaga jadi kan bangunan fisik itu butuh penggeraknya ya. Makanya kami kemarin di tanggal 30 Mei itu kami meluncurkan teras baca Nasana berkaitan dengan pengembangan agrowisata dan mina wisata. Nanti di teras baca itu kami selain mengadakan pembinaan untuk anak-anak, itu juga kami menyiapkan buku-buku referensi untuk kayak buku-buku perikanan, buku-buku tentang bunga, referensi bunga dan segala macamnya kami coba siapkan di sana. Jadi kayak semacam ruang untuk mengkonsolidasi kebaikan ya kalau saya istilahkan. Jadi masyarakat yang usia tua, kemudian yang pemudanya, kemudian yang anak-anaknya punya itu jadi sasaran program juga. Jadi pemudanya kami libatkan untuk ikut membina anak-anak. Jadi teras baca itu struktur pengelolanya tidak hanya dari kami sendiri, internal kami, tapi kami menggandeng teman-teman pemuda di Lekatu itu. Jadi mereka membina anak-anak pun nanti akan ada program, karena kan kalau kita bicara masalah wisata itu yang terpenting adalah promosinya ya. Kendati pun sekeren apapun misalnya suatu tempat, tapi kalau misalnya promosinya lemah tidak akan terkenal juga. Makanya nanti programnya akan berkelanjutan, akan ada semacam pelatihan pengelolaan media sosial. Jadi kan pemuda-pemuda milenial mustahil mereka tidak punya satupun akun media sosial ya. Nah, iya. Jadi pasti punyalah seperti itu. Jadi akun media sosial mereka ini akan mereka kelola selain sebagai media curhat-curhat ya ala milenial, itu juga bisa jadi media promosi untuk potensi yang ada di Lekatu seperti itu. Pun pelatihan nanti pembuatan pupuk. Jadi memang disibukkan dengan aktivitas kebaikan. Jadi teras baca Nasana menjadi di ruang konsolidasi kebaikan untuk masyarakat Lekatu seperti itu. Oke. Panjang umur hal-hal baik. Nah,
Rani, saya pengen tanya ini kan sebetulnya dalam perjalanan teman-teman itu kepercayaan atau trust itu kan yang utama ya, yang bagaimana teman-teman mengelola dana dari publik, lalu teman-teman menyalurkannya kepada yang apa namanya berhak, dan sekarang kemudian teman-teman masuk ke wilayah pemberdayaan yang kalau tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, pasti tempat atau warga di mana kita mau bantu itu kan tidak membuka pintu ya, pasti mereka akan curiga. Bagaimana proses Rani dan teman-teman di komunitas untuk membangun trust building atau membangun kepercayaan dengan para pihak ini? Iya, jadi gini Bang Danar, ya saya kira betul bahwa kepercayaan itu penting. Nah, salah satu hal yang menjadi ukuran kita itu bisa diterima atau tidak, rasa percaya itu ya masyarakat terhadap kita. Ya. Nah, ketika ada teman-teman yang mau ikut berdonasi, misal kayak penanganan apa bencana, ataupun kemudian kemarin kan kita sering juga buat kegiatan bagi-bagi makan siang untuk pahlawan lingkungan di tempat pembuangan sampah. Yang orang kenal sebagai pemulung ya, bahasa kasarnya pemulung. Kami sering bagi-bagi makanan. Jadi setiap ada transferan itu kami posting. Sampaikan hari ini kami sekian yang mengirim dana ataupun memberikan uang tunai. Jadi kami posting di tiap hari itu ada jam-jam kami posting total donasi per hari seperti itu. Dan dokumentasi kegiatan itu kami selalu sertakan proses, kayak kalau kami sedang menyiapkan paket makanan kami dokumentasi dan kami sebar. Pun juga kami memanfaatkan media massa. Jadi alhamdulillah karena memang punya pengalaman tulis menulis, meski tidak begitu profesional, masih amatiran lah kualitas tulisannya, saya coba menulis. Saya kirim ke media dan alhamdulillah media di Kota Palu itu. Jadi setiap Nasana berkegiatan itu setidaknya ada 3 media. Paling tidak itu ada 3 media lokal yang memberitakan. Nah itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kami juga ke masyarakat seperti itu. Oke, menarik. Artinya memang sejak awal teman-teman sudah pikirkan ya bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan uang, bagaimana teman-teman mengabarkan kepada para donatur apa yang mau dikerjakan, siapa saja yang menerima bantuan, gitu semua memang sejak awal sudah dilakukan dengan baik ya oleh teman-teman ya. Karena saya pribadi sebenarnya memang agak takut berurusan dengan uang ya Bang. Nah sebagai contoh yang lain juga itu di proposal Teras Baca, jadi sama pemerintah kelurahan di Lekat, Lurah Tipo itu beliau saran. Karena memang waktu peluncurannya Teras Baca itu diliput banyak media. Nah, kami kemudian disarankan membuat proposal, kemudian menyurat ke Dinas Perpustakaan sama Dinas Pendidikan juga untuk mendapatkan bantuan. Nah, di proposal itu sama sekali saya tidak mencantumkan daftar kebutuhan itu, saya tidak nominalkan. Karena ini menjaga pandangan orang bahwa ternyata Nasana ini orientasinya uang. Jadi kami coba menekan stigma itu, makanya di daftar kebutuhan Teras Baca kami sama sekali tidak menominalkan satupun item kebutuhan. Jadi kayak buku sekian judul yang kami butuh. Jadi kami tulis judul tentang pertanian sekitar 10 buku kami butuh. Jadi kalau misalnya ada buku bekas kah atau yang penting masih layak, atau ada buku mereka yang baru tapi tidak mereka baca, ya mereka bisa langsung donasikan seperti itu. Jadi kami menghindari pengelolaan uang, yaitu tadi orientasi supaya tidak ada stigma bahwa orientasi Nasana itu adalah uang, tapi memang murni kita mau bergerak untuk kebermanfaatan untuk masyarakat seperti itu Bang Danar. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Rani, apa obsesi Rani yang masih dan teman-teman tentu saja ya di komunitas yang masih atau cita-cita lah kalau boleh tahu? Obsesinya itu kami benar-benar bisa hadir di masyarakat dengan kualitas kami yang tidak biasa-biasa saja. Kami ingin bisa memang mempersembahkan
diri kami untuk pengabdian itu dengan kualitas yang istilahnya profesional lah Bang begitu. Jadi kami terus melatih diri, cari kalau misalnya ada pelatihan apa, kami dorong teman-teman untuk ikut agar itu untuk menambah kapasitas diri kami, jadi tidak hadir biasa-biasa saja. Pun kami berencana untuk bisa punya lembaga ekonomi sendiri agar memudahkan pendanaan, dan itu mungkin menjadi semacam contoh buat teman-teman untuk tidak bergantung pada donatur seperti itu. Jadi kita harus berdikari. Nah, kita mengabdi dengan sepenuh-penuh istilahnya ikhtiar full untuk bisa mengabdi dengan sepenuh jiwa ya barangkali begitu. Jadi dananya kami usahakan sendiri, dan itu kami ke masyarakat, kami tidak meminta ke donatur seperti itu. Pun kalau misalnya ada orang baik yang mau berdonasi, kami tidak menolak, tapi tidak boleh kami bergantung dari donatur. Kami harus bergantung dengan usaha kami sendiri seperti itu. Itu obsesi kami ke depannya. Oke. Wow. Luar biasa teman-teman ya. Terima kasih Rani sudah mau berbagi inspirasi. Luar biasa, meskipun obrolan kita singkat tapi padat sekali. Saya menangkap banyak hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Rani dan teman-teman. Tentu saya ikut berdoa, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat terus, dan semua cita-cita baiknya tentu saja bisa terrealisasi ya, dan teman-teman konsisten dalam jalur ini. Jadi sekali lagi terima kasih Rani, sudah menginspirasi kami semua. Sama-sama Badang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.